ramainya Bapak Pimpinan beserta istri yang sudah memberi banyak berkat bagi hidup kita, yang itu real 89% kita alami. Dan kadang kita berpikir jalan keluarnya gimana, kita ketemu dari kesaksian semuanya kita dapat yang harta yang indah. Amin, Bapak-bapak Ibu. Amin. Sebab banyak orang lebih baik kita punya pemikiran, punya cara menonton. Tidak. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan yang diwakili oleh Bapak Melki yang sudah sponsori saudara sehingga bisa dipindah bisa makan ya. Amin. Enak kan makannya? Enak. Banget kan kalau makan gak enak. Buat saya ini standarnya dan lumayan. Saya kalau di training di batas makan gini kita bisa jangan beresin nanti alat makannya ya semuanya. Terima kasih banyak Bapak Melki, sampaikan kepada Bapak semuanya. Jangan bosan. Jangan bosan sebagai pemilihan sama Ketua BKSD yang baru. Ini udah mantap. Terima kasih Bapak Kris yang bekerja sama Ibu Ketua BKSD yang baru sehingga ini dengan sana. Kami berharap ke depannya ada kerjasama lanjutan dari Ketua BKSD Bapak Martin dengan SAR. Terima kasih buat Ibu Dewi yang udah ngajarin anak-anak capek segala macam. Begitu. Nah ini Ibu Dewi, ini apa dia udah mau kembali, udah bawa ke kita dan kita bilang anak kasih bawa kita. Amin. Buat ibu mana? Ibu mana? Ibu ya musim anak abang betul itu ternyata kata musim anak abang betul kita. Terutama anak saya nggak bisa mikir di sekolah terkenal seperti keledai. Gak bisa dikocak-kocak sana itu hanya ini. Tapi mereka adalah pribadi yang Allah kita titipkan. Saya mereka menjadi sesuatu di tanah Allah, menjadi orang mereka. Dan siapa tahu mereka menjadi generasi terus jadi hamba Tuhan. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi buat guru sekolah ini, buat Ibu Mera. Terima kasih banyak buat sekali buat Ibu Dewi. Tadi terima kasih banyak buat para pimpinan. Ya, dicapai begitu ya, dicapai berusia dan itu menjadi yang terbaik. Kalau saudara mungkin besar, jangan ngomong ke mereka, saya, Pak makanannya kurang baik, maksudnya mau lebih baik, saya makan ke rumah. Serius. Soal berkata, ayah kurang baik, saya membeli dan saya makan ke rumah. Tinggalnya makan, itu janji saya. Oh iya, itu bagus ya. Ya, pokoknya saya semua biasa jadi umpatan bangsa apa aja. Oh, ibu di mana? Nah ini saya nggak tahu. Anak ibu yang mana? Nanti mereka lihat, oh syukur benar itu Bapak kita benar. Saya dulu paling benci, bukan paling benci, kita suka dan tidak tahu cara jalan sekolah. Jadi hamba Tuhan, orang kita di perjalanan tidak pernah praktek dari kita. Stres itu belajar matematika, pasangan terima kasih banyak. Apa kurang apa-apa? Ini Pak, Tuhan pedagi. Nanti kita ketemu lagi. Udah jadi. Amin. Dan sebenarnya kalau buku saya itu kalau pendeta kan simbol yang matikan, sah. Kalau buku saya kan tahu saya. Pokoknya belum sekolah kamu pendeta.
Amin. Ya. Lalu kemudian sudah terima kasih banyak. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Ferdinand atau istri San, silakan. Dari San dulu ya, nanti dari saya dulu. Ya, pertama Bapak Ketua Panitia. Bapak Petani kita dari tahun lalu, Rektorat terus yang dipegang sampai akhirnya November ya. November ya. Pak, bisa kirim profilnya nggak Pak? November, Februari, seperti sekarang. Karena nunggu libur anak-anak, orang tua libur kapal itu. Ya, jadi semua perjalanan cukup panjang. Bapak Ibu bersyukur dikomandoi oleh Pak Ketua sehingga kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Dan kita bersyukur, terima kasih juga panitia semuanya yang sudah berjadi lelah. Karena awalnya dalam percakapan kami hanya berkonsentrasi kepada couple, yaitu pasangan suami istri. Bukan karena tidak menghargai anak-anak, bukan. Hanya dalam per 2026 orientasi pelayanan kami mencakup ada namanya new generation. Artinya bagaimana memperlengkapi new generation adalah melibatkan semua anggota keluarga secara utuh. Per bulan Februari kemarin kami rapat dengan Belanda, kemudian memutuskan oke, kita akan dilibatkan dalam kegiatan khususnya dalam kegiatan retreat di mana ayah dan ibunya ada, maka anak-anak harus ada juga. Begitu juga terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu ya, tentunya ada sekitar 20 ya, terakhir 19 ya, 20 anak-anak sekolah minggu, tepuk tangan dong buat orang tua kita. Karena membawa kita tentunya. Saya tidak tahu bagaimana di gereja kita masing-masing, bagaimana interaksi teman-teman adik-adik ini ketika ketemu dengan pendeta A, pendeta B di Sukabumi, apakah tahu ternyata Bapak itu pendeta ya? Tidak tahu. Ternyata ada juga anak-anak sesama pelayan di kota Sukabumi. Puji Tuhan, di tempat yang kita dipertemukan. Saya hanya berpesan Bapak Ibu, melalui pelayanan kami, ya salah satu Lentera Indonesia Open Doors Internasional, visi kami hanya satu, menguatkan gereja yang melawan persekusi. Karena itulah kami bisa hadir di Sukabumi. Tuhan, saya ingin Tuhan pimpin semua karena Tuhan, karena suatu Indonesia, karena semua yang ada dalam sumber daya, tapi karena Tuhan yang memungkinkan pelayanan kita itu bisa dilaksanakan. Pesan saya sederhana, apa yang Bapak Ibu dapatkan, saya sudah ketemu ada 1, 2 beberapa hamba Tuhan yang ngobrol, Pak, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya berharap itu tidak hanya di sini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, aktualisasikan juga di keluarga di Sukabumi, di Jakarta, di berbagai tempat, dan juga layani jemaat kita. Itu pesan saya. Dan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Itu saja dari saya. Tepuk tangan. Saya baru berdiri di sini ya. Ada beberapa materi yang memang seharusnya saya, tapi karena materi ini diperbaharui oleh Pak Ferdi, jadi ada lebih banyak Pak Ferdi yang menyampaikan. Tapi saya sangat mengapresiasi ya untuk semua respon yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kalau untuk anak-anak, saya yakin pasti juga tim sudah mempersiapkan yang terbaik dan bisa direspon yang baik juga untuk anak-anak. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, Dia dahsyat dan ajaib, Dia yang memampukan kita. Oleh karena itu saya mau semua taruh tangan di bagian jantung dan terima kasih Tuhan, katakan itu, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Saya ada sebagaimana saya ada karena kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu tatap mata pasangan kita masing-masing untuk suami dan istri saja. Tatap matanya sudah dalam, sudah
kasih sudah bertahan bersama saya sekian tahun, melewati tantangan demi tantangan. Ya, nyatakan itu secara jujur kepada pasangan kita. Ya, kita ada karena mereka juga ya, yang memberikan topangan, memberikan kekuatan kepada kita, dan juga untuk anak-anak yang mau bertahan dan mau menerima orang tua dengan segala kelemahannya. Kita tidak sempurna, kita harus akui itu, dan kita tidak selalu benar. Ya, kita harus akui itu kepada anak-anak kita. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di acara yang ada, tapi sudah di-cover oleh Pak Ferdi. Saya hanya mau menyampaikan ada kuesioner yang dikirim melalui Ibu Meksi, itu hanya diisi oleh Bapak Ibu Bapak. Di sini semua yang pendeta bapak-bapak ya yang datang. Ibu-ibu hanya pendampingnya, atau kalau yang pendeta juga boleh isi. Tapi kalau hanya sebagai istri atau istri pendeta, nggak usah isi, nggak apa-apa ya. Itu untuk kami ya, untuk kami, untuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk dosen itu ada hukumnya. Jadi kami keluar itu diutus oleh sekolah, lalu kami akan laporkan itu dalam bentuk artikel, dan itu sebagai pelaporan kepada pemerintah bahwa kami juga melakukan tridharma perguruan tinggi, bukan hanya mengajar, bukan hanya tapi juga bukan hanya penelitian, tapi juga pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya ini bentuknya. Ya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kejujurannya dalam mengisi kuesioner. Hanya 10, tidak banyak. Jadi bapak-bapak bisa mengambil waktu untuk mengisinya. Nanti saya akan pantau dari Google Drive saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Staf semua dari staf, nanti kita fokus sama. Dan utama saya minta hamba berdiri sebentar, berdiri atau benar. Hamba berdiri semuanya. Anak-anak lihat wajah-wajah mereka. Walaupun itu berubah, nanti kalau ketemu itu pendeta. Hormati mereka 10 kali lipat, bukan 2 kali lipat lagi. Lihat itu semua. Kalau tidak mau di jalan, kalau mau berkati mereka. Amin. Kita ada fokus Bapak Ibu dari
supaya saat firman Tuhan tiba-tiba kita mau belajar mendengar dengan baik, hati kita benar, dan kita mau berubah oleh firman Tuhan karena Tuhan sangat kasih kita. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa. Berserah kepada
juga bermain bersama. Kami mau sebelum pulang mau mendengar firman Tuhan dan bicara atas kami supaya firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita buka Alkitab kita Efesus pasal 5 ayat yang ke-33 dan juga pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Ayat yang ketiga. Efesus pasal yang ke-5 ayat 33 saya mau baca buat kita semua. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku, saya merasa ini semua anak pendeta ya, anak-anak juga, karena saya sebagai hamba Tuhan. Nanti kalau di jalan ketemu Om Kris, bisa apa ya? Jadi supaya kita lebih dekat lagi sebagai keluarga hamba Tuhan, sebagai keluarga pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan di Sukabumi, kita nggak boleh jahin-jahin juga, nggak boleh somse-somse ya. Kalau ketemu di mana saja kita bisa saling menyapa, karena kita ini adalah keluarga. Amin. Ya, kita ini semua keluarga. Sehingga saya merasakan 3 hari ini sungguh berkat Tuhan bagi saya. Saya disegarkan, saya diberikan satu penyegaran jiwa saya secara pribadi. Ketika saya melihat kembali keluarga saya melihat kembali bagaimana saya, istri, kedua anak saya mesti paling ganteng di rumah, karena memang saya laki-laki di rumah sendiri, anak saya dua-duanya perempuan. Ya, kita memiliki nostalgia atau cerita hidup berbeda-beda, pasti meski kita sama-sama hamba Tuhan. Kita memiliki perjalanan yang sangat berbeda dalam tanggung jawab kita dalam pelayanan gereja. Ada yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami situasi yang baik, atau hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan pelayanan yang tidak baik, kesulitan demi kesulitan kita mungkin hadapi, tetapi pasti itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Saya merasa 3 hari ini saya merasa harus mengakui bahwa saya bukan laki-laki sempurna. Saya bukan papa yang sempurna, suami yang sempurna. Saya mungkin selama ini juga dengan sikap saya, perkataan saya, mungkin saya menyakiti hati anak-anak saya, apalagi perempuannya. Nanti saya rindu mereka memiliki pasangan yang memang takut Tuhan juga, yang mengasihi Tuhan juga. Ya, saya tidak jadi pria yang paling hebat, paling sempurna di rumah. Saya mengakui itu. Perjumpaan kami dengan Ibu Meksia, mungkin sebagian sudah tahu ya. Kami itu beda 7 tahun. Saya tadi malam sudah disampaikan bahwa beliau itu bekas dosen saya, bukan bekas ya, maksudnya pernah menjadi dosen saya di kampus gitu ya. Kami selama 2 tahun pacaran, kami tidak baik-baik saja, kami sering berantem. Makanya kami pacarannya itu kesempurnaan, karena putus nyambung 7 kali. Jadi kalau angkat 7 kan sempurna. Jadi 7 kali selama 2 tahun itu putus nyambung. Kami gak gampang karena kami punya background yang berbeda. Beliau orang S2, saya baru masuk S1, gitu ya. Dia sudah pelayanan, sudah bagian, dia sekretaris rektor, saya mahasiswa yang mengutang. Jadi punya tunggakan ketika kuliah di seminari. Saat dia mengajar, saya nyamul halaman seminari. Nah itu berbeda sekali pandangannya, orang tuanya, kebudayaannya, praktek hidupnya udah beda. Makanya sering kita diskusi, bukan diskusi judulnya, kita PA bersama ya, gitu ya. Tapi di dalamnya berantem bersama, bukan hanya PA, berselisih bersama. Saya melihat kembali kok perjalanan Tuhan pimpin keluarga kami itu luar biasa. Makanya ketika topik pertama disampaikan, saya bersyukur karena hidup saya itu anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kami hebat,
tetapi itu semua anugerah. Saya bisa melihat kembali ada beberapa anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama itu anugerah keselamatan buat saya. Kemudian saya dianugerahi istri yang istimewa buat saya, yang unik buat saya, dan yang satu-satunya tanpa dia saya nggak bisa. Nggak seperti dulu, pas saya nggak mungkin hidup tanpa dia. Makanya saya yakin, saya sekali ngomong saya mencintaimu sampai mau memisahkan, meskipun putus, ya nyambung lagi. Itu sesuatu perjalanan. Kemudian dalam perjalanan itu saya dikaruniai tempat pelayanan, itu anugerah Tuhan. Siapa saya diberi kesempatan melayani sebelum saya lulus seminari di semester 7, saya masuk semester 8, saya sudah menggembalakan gereja di daerah Semarang. Itu satu anugerah buat saya karena saya masuk probasi, masa percobaan atau dicoba-coba gitu. Karena IP saya, mungkin cara berpikir saya itu mustahil saya bisa menyelesaikan 4 tahun. Teman-teman saya bisa 5 tahun, 6 tahun, saya bisa 4 tahun dengan masa awalnya percobaan. Ya, itu suatu anugerah buat saya. Saya juga ketika menikah, saya dikaruniai 2 anak, itu anugerah saya. Buat saya yang saya alami hari ini. Kalau Tuhan masih percayakan pelayanan, itu pun anugerah buat saya. Kalau saya masih bisa ikut acara di tempat ini 3 hari, itu anugerah buat saya. Nah, saya ingin kita semua merasakan dan melihat kembali anugerah-anugerah yang dalam hidup kita. Ketika kita membaca topik Efesus pasal 5 dan pasal 6 ini, seringkali kita fokus kepada hubungan suami istri, orang tua, anak. Kita lupa bahwa kita memiliki nasihat yang baik di pasal 5 bagian awal, di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Kalau kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, Paulus katakan tanggung jawab atas anugerah itu yang Tuhan sudah percayakan, termasuk tanggung jawab atas keluargamu. Yang kemudian ada ayat berikutnya itu kan meneguhkan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kita atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, nggak lama saya ingin kita semua, kalau kita sebagai seorang suami, bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik di hadapan Tuhan. Saya belajar mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan istri dan anak. Kalau kita sebagai istri yang bertanggung jawab sebagai seorang istri yang memang takut Tuhan. Anak-anak tidak hari ini bahagia. Siapa yang bahagia coba anak-anak? Enggak dipaksa ya bahagianya, ini sudah lemes semua kayaknya. Anak-anak kita udah lemes. Main ini nanti ditanya sama Om Sabar sama Tante Meraya, ini kayaknya udah kelelahan kayaknya. Bahagia kan? Bagaimana perasaanmu hari ini? Istri-istri bahagia melihat suaminya? Bahagia ya? Bapak-bapak bahagia melihat istri? Bahagia. Bahagia. Mari kita selesaikan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memegang jemaat. Itu sebuah anugerah berbeda dengan orang-orang, dengan pasangan suami istri di luar sana. Kita dipercaya Tuhan untuk mengembalakan. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Setiap kita memiliki tanggung jawab. Mari kita menjadi super team, bukan superwoman, bukan superman, tapi super team di dalam keluarga kita untuk kuat menghadapi tantangan pelayanan, kehidupan, dan mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi mari kita saling menguatkan sebagai hamba Tuhan, bukan saling melukai, bukan saling menyakiti, tetapi kita saling menguatkan. Saya harap ini menjadi bagian ketika kita pulang bersama-sama, menjadi penyemangat kembali, kita disegarkan lagi. Saya merasa, waduh, Tuhan terima kasih untuk waktu terbaik. Yang waktu terbaik 3 hari ini saya bisa mendengar dengan baik. Saya biasanya ngantuk-ngantuk kalau udah siang itu.
Saya udah ngantuk-ngantuk, pagi juga ngantuk kalau lihat orang bicara seminar itu saya nggak tahan kadang-kadang. Tapi ini saya tidak ngantuk selama 3 hari ini mendengarkan setiap sesi itu saya bersenang, saya suka cita karena apa? Itulah yang realita yang saya hadapi. Saya diingatkan lagi, saya diteguhkan lagi, saya dikuatkan lagi. Bagaimana saya menjadi seorang hamba Tuhan yang memang bertanggung jawab. Anak-anakku, ya sekali lagi kalau papa mama menyakiti perasaanmu, maafkan kami. Ya maafkan kami. Istriku, ya istri-istri juga kalau laki-laki di tempat ini sering menyakiti, melukaimu, ya maafkan kami. Rekan-rekanku semua, ya rekan-rekan hamba Tuhan, kalau ada perkataan, ada sikap yang mungkin melukai sesama teman-teman hamba Tuhan, maklumilah kami sebagai orang yang tidak sempurna ini. Tetapi kita tidak bersembunyi dalam ketidaksempurnaan kita, tapi biarlah kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan, saling meneguhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat yang melayani Tuhan. Ya, kasih tahu hamba Tuhan ini cepat ini kanan kiri selamat, tetap semangat melayani. Aman, pendeta, bapak-bapak pendeta, istri-istri pendeta ini khususnya, ya. Istri-istri pendeta biasanya yang lebih tertekan ya, lebih tertekan. Ya, hamba Tuhan istri, ya ini kesempatan kita berpelukan bersama. Saya ingin kita mengakhiri sesi ibadah ini dengan saling memeluk dan mendoakan pasangan kita dan anak kita ya. Mari saya mengundang semuanya, keluarganya, keluargaku, anak-anakku juga maju ke depan, istriku maju ke depan, sama keluarga masing-masing. Yang nggak bawa keluarga, ya berdoa untuk mengangkat tangan untuk keluarganya ya. Anakku sini, semua masing-masing pegang tangannya, makan putra putrinya, mendoakan orang kita sini. Ibu Mela juga bisa mendoakan Andrea, dan terlibat dalam kehidupan keluarga kita ya. Ini yang jadi pendeta. Boleh silakan mau berdiri boleh, mau duduk boleh, bisa saling mendoakan, saling mendoakan.
seluruh rangkaian ibadah anak Patrick itu tidak bisa menyebutkan. Amin. Satu yang saya belum pernah lihat orang mati batu, saya belum pernah. Kalau orang mati batu dari orang, saya pernah. Ketika dokter menyerah, saya bisa lihat. Sakit penyakit semua saya bisa lihat. Satu yang belum pernah saya bagi orang mati. Satu apa sebenarnya? Saya punya kesaksian kita lebih bisa membantu tiba-tiba saya akan banyak hal. Saya sama asma. Saya tahu nggak tiba-tiba pelayan ada yang sakit. Saya kan doakan. Didoain nggak terjadi apa-apa. Mati ke bagian belakang saya. Biar mau apa? Buat saya itu anugerah yang bukan saya. Saya siapa nih? Saya tahu dari mujizat begini. Benar ini terjadi. Saya nyerah. Tapi ketika kita berdoa sesuatu yang apa kita sampai hari ini saya benar ini. Heran saya ini. Yuk kita berdoa kesembuhan mujizat Tuhan bisa terjadi. Cepat bisa terjadi. Tapi kita berdoa. Ya. Kita lagi berdoa dari depan ini Bapa kekal segala sesuatu yang jadi ini memulihkan hati menyuarakan duka ku kan tenang bersamamu ulurkan tanganmu ya Bapa, tumpahkan ke atas dua anak ini. Kami tahu dari awal membuat mereka sempurna di hadapan-Mu. Kalau hari ini bagi saya dengan kehidupan saya mereka hamba yang kita mencipta kebaikan-Mu, mencipta kejijian, beri kesempatan dalam hidup anak-anak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kiranya Tuhan menyembuhkan kami pulihkan perkara-perkara ajaib. Kiranya Tuhan menyembuhkan atas anak menjadi sesak nafasnya yang pulih, yang pulih kembali. Kami berdoa dalam nama Yesus dan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih banyak. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan tolong lindungi kami dalam nama Yesus. Para malaikat menjaga setiap badan kami di depan dan kiri dan atas kami sampai kami kembali ke rumah kami di surga. Kepujian Tuhan kami akhiri semua dalam doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu.